Pada abad ke-16, di tengah pergolakan politik yang melanda Jawa, berdirilah sebuah kabupaten kecil di pesisir timur yang kelak dikenal sebagai Madiun. Kabupaten ini tidak hanya lahir dari tumpukan sejarah, tetapi juga dari perjuangan seorang pemimpin yang visioner dan berani, Ronggo Jumeno. Ia adalah sosok yang tidak hanya mendirikan Madiun, tetapi juga membangun dasar-dasar pemerintahan yang kokoh dan mempersatukan masyarakat dalam harmoni budaya dan agama. Ronggo Jumeno, yang dikenal sebagai Bupati pertama Madiun, adalah seorang pemimpin dengan visi besar yang diwariskan kepada generasi setelahnya. Perjalanan hidupnya penuh liku, dari seorang anak muda yang rendah hati hingga menjadi seorang pemimpin yang dihormati. Kisahnya mencerminkan perjuangan, cinta tanah air, dan dedikasi yang luar biasa dalam membangun sebuah daerah yang berdaya saing dan berbudaya tinggi. Kisah ini dimulai dari desa kecil di daerah Jawa Timur, tempat Ronggo Jumeno menghabiskan masa kecilnya. Dibesarkan dalam keluarga petani sederhana, ia dididik dengan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, dan cinta kepada sesama. Dari awal, ia telah menunjukkan potensi luar biasa sebagai seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat sekitarnya. Ronggo Jumeno lahir dengan nama kecil Jumeno di sebuah desa yang subur, dikelilingi sawah dan sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Sejak kecil, ia menunjukkan minat besar pada ilmu pengetahuan dan seni bela diri. Ayahnya, seorang petani sekaligus pendekar desa, sering mengajarinya strategi dan taktik perang sederhana. Suatu hari, ketika berusia 12 tahun, Jumeno menyaksikan sebuah pertempuran kecil antara dua kelompok yang memperebutkan lahan pertanian di desanya. Peristiwa itu membuatnya menyadari pentingnya keadilan dan kepemimpinan dalam menjaga kedamaian. "Aku akan menjadi pemimpin yang adil," katanya dalam hati. Sejak saat itu, ia berlatih lebih giat untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin di masa depan. Tidak hanya ahli dalam bela diri, Jumeno juga rajin belajar membaca dan menulis dari seorang ulama setempat. Sang ulama melihat potensi besar dalam diri pemuda itu dan sering memberi nasihat tentang pentingnya menjadi pemimpin yang bijaksana dan berintegritas. Pemimpin sejati adalah yang melayani rakyatnya, bukan yang memanfaatkan mereka, ucap sang ulama, kata-kata yang terus terngiang dalam benak Jumeno hingga akhir hayatnya. Saat menginjak usia 18 tahun, Jumeno meninggalkan desanya untuk belajar lebih banyak tentang strategi perang dan pemerintahan. Ia berjalan kaki ke sebuah kota kecil, tempat sebuah pesantren besar berdiri. Di sana, ia belajar di bawah bimbingan Kiai Harun, seorang ulama dan pemimpin karismatik yang terkenal karena wawasan luasnya dalam ilmu agama dan politik. Dalam pesantren tersebut, Jumeno mempelajari Al-Quran, hukum Islam, dan tata kelola masyarakat. Selain itu, ia juga diajarkan seni berdiplomasi dan mengelola konflik. Kiai Harun sering memberinya tugas untuk menjadi mediator dalam perselisihan kecil antara para santri. Keadilan bukan tentang berpihak pada yang kuat, tetapi memberikan hak kepada yang benar, kata Kiai Harun suatu ketika. Selama 5 tahun di pesantren, Jumeno menunjukkan kecakapan luar biasa dalam memecahkan masalah dan memimpin kelompok. Ketika Kiai Harun jatuh sakit, Jumeno ditugaskan memimpin beberapa program pesantren, termasuk pelatihan kepemimpinan bagi santri lainnya. Tugas ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa ia lahir untuk memimpin dan membawa perubahan bagi masyarakatnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya,
Jumeno kembali ke desanya dengan wawasan yang jauh lebih luas. Ia mulai menerapkan ilmu yang telah dipelajari untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Ia membantu para petani meningkatkan hasil panen dengan teknik bercocok tanam yang lebih efisien dan mengajarkan mereka cara berdagang hasil bumi ke kota. Tidak hanya itu, Jumeno juga mendirikan sebuah balai desa sebagai tempat warga berkumpul dan berdiskusi. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk bersuara dalam pengambilan keputusan penting. Pemerintahan yang baik dimulai dari mendengarkan rakyat, ujar Jumeno kepada para tetua desa. Usahanya mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat, dan namanya mulai dikenal luas di daerah sekitarnya. Namun, tantangan tidak pernah jauh dari kehidupan Jumeno. Ketika desanya diserang oleh sekelompok perampok, ia memimpin warga untuk melawan dengan taktik yang telah dipelajarinya. Dalam pertempuran itu, ia berhasil melindungi desa dan menangkap para perampok tanpa pertumpahan darah yang besar. Kepemimpinannya membuat masyarakat semakin menghormatinya dan mulai menyebutnya sebagai Ronggo, sebuah gelar yang melambangkan pemimpin lokal yang tangguh. Kabar tentang kehebatan Ronggo Jumeno akhirnya sampai ke telinga Adipati Kediri. Penguasa wilayah itu, Adipati Kediri, sedang mencari seorang pemimpin yang mampu mengelola wilayah Madiun, yang saat itu baru dibuka sebagai kabupaten. Madiun adalah wilayah yang strategis namun penuh dengan konflik karena menjadi jalur perdagangan utama. Adipati Kediri memanggil Ronggo Jumeno untuk menghadap dan memberikan tawaran untuk menjadi bupati pertama Madiun. Aku mendengar tentang keberanian dan kebijaksanaanmu, Ronggo Jumeno. Madiun membutuhkan pemimpin sepertimu, kata Adipati. Meskipun tawaran ini adalah kehormatan besar, Jumeno tidak serta-merta menerimanya. Ia meminta waktu untuk berdoa dan berdiskusi dengan para tetua desa. Setelah mendapatkan restu dari masyarakat desanya, Jumeno menerima tugas itu dengan tekad besar. Aku akan membangun Madiun menjadi tempat yang adil dan makmur bagi semua warganya, katanya dengan penuh semangat. Pada hari pelantikannya, masyarakat Madiun menyambutnya dengan antusias, berharap kepemimpinannya akan membawa perubahan besar bagi wilayah itu. Sebagai bupati pertama Madiun, Ronggo Jumeno menghadapi tantangan besar, mulai dari konflik antar warga hingga perampokan yang sering terjadi di jalur perdagangan. Namun, ia tidak gentar. Langkah pertama yang diambilnya adalah membangun sistem keamanan yang kuat dengan merekrut prajurit dari masyarakat setempat. Selain itu, Ronggo Jumeno juga memfokuskan perhatiannya pada pertanian, karena sebagian besar masyarakat Madiun adalah petani. Ia mengembangkan sistem irigasi baru yang memungkinkan sawah-sawah mendapatkan air lebih merata. Program ini berhasil meningkatkan hasil panen dan menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya. Tidak hanya pembangunan fisik, Ronggo Jumeno juga memperhatikan kehidupan spiritual masyarakat. Ia mendirikan masjid-masjid dan tempat belajar untuk mendukung perkembangan pendidikan dan agama. Ia sering mengadakan pertemuan rutin dengan para ulama dan tokoh masyarakat untuk membahas kebutuhan rakyat. Meski berhasil membawa perubahan besar, kepemimpinan Ronggo Jumeno tidak lepas dari ujian. Beberapa bangsawan lokal merasa iri dengan popularitas dan keberhasilannya, dan mereka mulai menyebarkan fitnah untuk menjatuhkannya. Namun, Ronggo Jumeno tetap teguh dan menjawab semua tuduhan dengan bukti nyata dari keberhasilannya memajukan Madiun. Suatu ketika, sebuah pemberontakan kecil pecah di wilayah perbatasan Madiun. Ronggo Jumeno memimpin pasukannya sendiri untuk meredam pemberontakan itu. Dalam pertempuran tersebut,
Ia menunjukkan keberanian luar biasa, yang membuat rakyatnya semakin menghormatinya. Setelah berhasil mengatasi pemberontakan, Ronggojumeno menggunakan kesempatan itu untuk berdialog dengan para pemberontak yang tertangkap. Alih-alih menghukum mereka dengan keras, ia mendengarkan keluhan mereka dan mencari solusi bersama. Kekuasaan sejati adalah kemampuan untuk mengubah musuh menjadi teman, katanya, sebuah prinsip yang membuatnya semakin dicintai rakyat. Setelah berhasil meredam pemberontakan dan memperkuat stabilitas wilayahnya, Ronggojumeno memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur Madiun. Ia memerintahkan pembangunan jalan utama yang menghubungkan Madiun dengan wilayah lain, sehingga perdagangan menjadi lebih lancar. Jalur ini juga memungkinkan Madiun untuk berkembang menjadi pusat ekonomi yang baru. Di sektor pendidikan, Ronggojumeno mendirikan sekolah-sekolah sederhana yang mengajarkan ilmu agama, membaca, menulis, dan matematika dasar. Ia percaya bahwa kemajuan suatu wilayah dimulai dari pendidikan rakyatnya. Para guru didatangkan dari berbagai daerah, dan masyarakat diajak untuk menghargai pentingnya ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, Ronggojumeno juga memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur. Ia membagi wilayah Madiun menjadi beberapa distrik kecil dengan pemimpin lokal yang bertanggung jawab langsung kepada bupati. Sistem ini memungkinkan pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif dan membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan pemimpinnya. Selain membangun Madiun secara internal, Ronggojumeno juga menjalin hubungan diplomatik dengan wilayah-wilayah tetangga. Ia sering mengadakan pertemuan dengan para adipati dan pemimpin daerah lain untuk membahas kerjasama dalam perdagangan dan keamanan. Salah satu pencapaiannya yang paling terkenal adalah aliansi dengan Kadipaten Ponorogo. Ronggojumeno dan Adipati Ponorogo sepakat untuk saling mendukung dalam mengamankan jalur perdagangan yang melewati kedua wilayah. Kesepakatan ini tidak hanya membawa keuntungan ekonomi tetapi juga mempererat hubungan budaya antara kedua daerah. Namun, hubungan diplomatik tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa wilayah yang merasa terancam dengan kemajuan pesat Madiun. Ronggojumeno menghadapinya dengan pendekatan yang bijaksana, seringkali menggunakan negosiasi daripada kekuatan militer. Diplomasi ini membuahkan hasil yang positif, memperkuat posisi Madiun sebagai wilayah yang dihormati. Di tengah keberhasilannya, Ronggojumeno menghadapi cobaan pribadi yang berat. Istrinya, Nyai Arimbi, jatuh sakit parah dan tidak ada tabib yang mampu menyembuhkannya. Ronggojumeno merasa terpukul, tetapi ia tetap menjalankan tugasnya sebagai bupati dengan penuh tanggung jawab. Ketika akhirnya Nyai Arimbi meninggal, Ronggojumeno mengadakan doa bersama yang dihadiri oleh seluruh masyarakat Madiun. Dalam pidatonya, ia berkata, "Kehilangan adalah bagian dari hidup, tetapi tugas kita adalah melanjutkan perjuangan demi mereka yang kita cintai." Kata-katanya itu menggugah hati rakyat, yang semakin menghormati dan mendukungnya. Setelah kepergian istrinya, Ronggojumeno menjadi lebih fokus pada pekerjaannya. Ia sering mengunjungi desa-desa terpencil untuk mendengar langsung keluhan rakyatnya. Kesederhanaannya membuat rakyat merasa dekat dengannya, dan ia menjadi simbol kepemimpinan yang melayani, bukan dilayani. Setelah memimpin Madiun selama lebih dari 2 dekade, usia Ronggojumeno mulai menua. Ia menyadari bahwa waktunya untuk menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya telah tiba. Ia mulai melatih putranya, Raden Wiratama, untuk mengambil alih kepemimpinan Madiun. Dalam tahun-tahun terakhir kepemimpinannya,
Ronggo Jumeno mendedikasikan dirinya untuk menulis buku tentang tata kelola pemerintahan dan nilai-nilai kepemimpinan. Buku itu menjadi warisan berharga bagi para pemimpin Madiun di masa depan. Pemimpin tidak hanya memerintah, tetapi juga mendidik dan menginspirasi, tulisnya dalam salah satu halaman bukunya. Ketika akhirnya ia mengundurkan diri, seluruh masyarakat Madiun berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ronggo Jumeno sebagai bupati mereka. Dalam pidatonya, ia berkata, "Madiun bukan milikku, tetapi milik kita semua. Jagalah warisan ini dengan hati yang penuh cinta dan tanggung jawab." Setelah pensiun, Ronggo Jumeno hidup dalam kesederhanaan di sebuah desa kecil, tempat ia menghabiskan hari-harinya dengan berkebun dan mengajar anak-anak desa. Meskipun tidak lagi memegang kekuasaan, pengaruhnya tetap dirasakan oleh rakyat Madiun. Banyak generasi muda yang menjadikannya panutan dalam memimpin. Cerita tentang keberanian, kebijaksanaan, dan kesederhanaannya diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang terus hidup dalam ingatan masyarakat. Ronggo Jumeno meninggal dunia pada usia 70 tahun, dengan damai di rumahnya. Kepergiannya membawa duka yang mendalam bagi rakyat Madiun, tetapi warisannya tetap abadi. Ia dikenang sebagai pemimpin yang telah meletakkan dasar bagi kemajuan dan keharmonisan Madiun. Kisah Ronggo Jumeno bukan hanya cerita tentang seorang pemimpin, tetapi juga tentang perjuangan, pengorbanan, dan cinta kepada rakyat. Dari seorang pemuda sederhana hingga menjadi bupati pertama Madiun, perjalanan hidupnya menginspirasi banyak orang untuk terus berjuang demi kebaikan bersama.